Setelah operasi Luowu, dia langsung membuat Sera mengamuk di tempat, dan langsung memerintahkan semua prajurit, berjumlah total lebih dari 10.000 orang. Terlepas dari cedera Feng Tianxing, dia langsung membunuh batas heli, menghadap lapisan luar. Kota Mozu adalah pertumpahan darah. Mata Sera memerah, dan dia membasuh darah di depan heli. Dan sekarang Hurley hanya berani datang dan melihat, lagi pula dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menyerang. Kekuatan bawahannya memang telah menghancurkan bawahan Sera, namun hanya ada sedikit kerugian dalam jumlah. Namun, serangan itu juga berarti mengekspos base camp lagi. Tuhan tahu jika orang-orang itu telah pergi, dan apakah mereka akan berlumuran darah lagi setelah Feng Tianxing bangun, mengubahnya menjadi komandan telanjang. Heli ketakutan, dan secara alami menghentikan rencana penyerangan, dan mengabaikan surat bantuan dari penguasa kota. Memang tidak berdaya. Setelah pembantaian Sera, iblis yang hadir terdiam satu demi satu, dan keagungan Hurley sekali lagi tersapu habis. Pembantaian ini berlanjut hingga 3 hari kemudian. Sera telah membersihkan semua kota di dekat heli, dan kemudian dia mundur setelah bawahannya mengirim Feng Tianxing untuk memulihkan lukanya dan bangun. Dalam adegan mundurnya Sera, Hurley melihat pemandangan di depannya, menggelengkan kepalanya, dan mengatakan ini. Itu dia. Sambil menghela nafas panjang, Hurley dipenuhi ketidakberdayaan. Dalam 3 hari terakhir, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki informasi tersebut berkali-kali, tetapi dia belum menemukan jejak orang-orang kuat itu. Tidak ada jejak sama sekali. Helido mengira ada berita bahwa orang-orang kuat itu masih ada. Kalau begitu, dia masih punya cukup alasan untuk menahan pasukannya di sini. Tapi tidak, semua berita yang kembali tidak menemukan jejak siapapun. Sekarang Sera telah mundur, telah menjadi fakta yang mapan bahwa dia tidak bergerak, dan sudah terlambat untuk membenarkannya. Benih keterasingan telah ditanam. Sekarang Hurley dapat dikatakan membocorkan rumah setiap malam, dan dia dipukuli sekali oleh bala bantuan Feng Tianxing dan sekali oleh Sera, yang sangat mengurangi keagungannya. Sekarang Hurley tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia mau. Sera mundur bersama tentara, dan setelah menempatkan tentara, dia langsung melihat luka Feng Tianxing. Yang mengejutkannya adalah bukan Feng Tianxing tetapi Jia Luo yang menunggunya. Silakan masuk, 3 kata sederhana membuat Sera menyadari keseriusan masalah. Apakah Fenger masih bangun? Garo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mari kita bicarakan di dalam. Seluo tidak berdaya. Kali ini tentara telah mundur. Dia awalnya berencana untuk membunuh sampai Feng Tianxing bangun. Beritahu mereka apa nasib menyinggung perasaannya. Sekarang dia kembali. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Saat keduanya memasuki halaman, Feng Tianxing sedang duduk di kursi roda, menatap Sera dan menjadi marah. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Melihat raungan Feng Tianxing menyebabkan luka-lukanya, Sera patah hati. Fenger, jangan marah. Itu tidak baik untuk lukanya. Mulut Feng Tianxing berkedut. Biarkan aku menahan bawahanmu. Jika kamu membunuh mereka, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Jia Luo, yang berada di samping, tidak tahan lagi. Hubungan antara ayah dan anak itu memang agak sulit dipercaya. Dengan batuk ringan, dia mengingatkan. Tianxing, lukamu tepat, dan Sera datang dari ribuan mil. Kamu telah kelelahan sepanjang jalan, dan kamu harus perhatian. Setelah banyak kelegaan, Feng Tianxing menerima gagasan memarahi. Bukannya aku sudah memberitahumu, Hurley yang menentangku, dan bukan para penguasa kota itu. Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru untuk mendorong mereka ke lawanmu? Apakah kamu menjijikkan karena lawan kita tidak cukup sekarang? Sera menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Saat otakku panas, aku membawa seseorang untuk membunuhku. Feng Tianxing bersenandung pelan. Dengan puluhan ribu orangmu, itu tidak cukup untuk membuat orang-orang Hurley marah. Kamu bisa bertanya pada Luowu, berapa biaya untuk membunuh 100 orang Hurley? Kamu lebih baik, kirim kepalamu ke Hurley untuk memenggalnya. Berbicara tentang ini, Jia Luo merasa lega. Ternyata bukan Feng Tianxing yang memberinya ide aneh, tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan Sera. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga berbicara dengan Luo Wuchang, mengetahui seberapa dalam airnya dan seberapa kuat anak buah Hurley. Oleh karena itu, dia juga tidak mendukung rencana Sira, tetapi perkataannya saat itu pasti tidak berpengaruh. Baru setelah Feng Tianxing bangun, dia memanggil Sira kembali melalui wajah Feng Tianxing. Dia Luo menundukkan kepalanya dan meminta maaf sebentar, tetapi dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tetapi Feng Tianxing, yang duduk di kursi roda, agak agung sebagai orang tua. Rasa keterpisahan seperti itu membuat Jia Luo menutup mulutnya, mengetahui bahwa apapun yang dia katakan, itu salah. Mengikuti keheningan Jia Luo, Feng Tianxing mengatakan ini setelah beberapa ventilasi. Cepat dan minta maaf kepada para penguasa kota itu. Lagi pula, aku masih hidup, dan wajahmu tidak bernilai banyak uang. Cepatlah. Jika kamu memaksa mereka semua untuk menjadi bawahan Hurley, kamu tidak akan memukul Hurley saat itu. Mereka kelelahan dulu. Dengan cara ini,
Anda mengatakan bahwa karena Heli ada hubungannya dengan penguasa kota ini dan diam-diam membantu. Jadi Anda ingin membunuh. Dan kemudian memberi perintah. Anda mengatakan bahwa Anda akan bergabung dengan kemah Anda sekarang. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Dan beri mereka organisasi terpisah. Dan gandakan gaji bulanan. Mengikuti perintah ini, Sarah ragu-ragu sejenak. Tapi tidak banyak orang di tangan kita yang bisa kita percayai. Apakah ini akan membuat kita salah? Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Menggelengkan kepalanya. Dan mengatakan ini. Hal selanjutnya terserah kamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sarah mengangguk lagi dan lagi. Oke, dengarkan Feng Er. Kamu bisa merawat lukamu. Dan aku akan meneleponmu ketika semuanya sudah selesai. Setelah banyak instruksi, Sarah pergi. Feng Tianxing menunggu sampai Sarah pergi. Tetapi berdiri dan memutar lehernya. Sejak terakhir kali dia menelan terlalu banyak pil obat dan menyebabkan gejala sisa pada tubuhnya, Feng Tianxing memiliki ide berani lain di dalam hatinya. Karena Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara dengan meminum pil, mengapa Anda tidak mencobanya untuk iblis Anda? Jadi prioritas utama Feng Tianxing sekarang adalah mencobanya dengan bawahannya, mencari tahu apa maksud Hurley, dan kemudian memberinya pukulan fatal. Ide Feng Tianxing sempurna, dan tidak banyak masalah dalam pelaksanaannya. Satu-satunya hal yang menghalangi itu adalah efek dari pil obat ini. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Dan Feng Tianxing masih berpikir untuk menemukan beberapa kelinci percobaan untuk mencoba konsekuensi dari overdosis tanaman obat. Terima kasih Tuan karena telah membantuku kali ini. Tapi tubuhku seharusnya baik-baik saja, kan? Galo menggelengkan kepalanya. Overdosis pil obat telah merusak meridian. Ini hanya dapat dipulihkan secara perlahan.